Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di minggu ini di perkuliahan komunikasi pertanian. Hari ini kita akan mempelajari tentang hambatan komunikasi. Nah, untuk hambatan komunikasi tentu kita semua uh, dalam berkomunikasi tidak semuanya lancar dan seringkali mendapatkan hambatan. Nah, hambatan-hambatan ini nanti akan diklasifikasikan beberapa hambatan buat teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut. Yang pertama ada gangguan atau hambatan komunikasi adalah sebagai hal yang menyebabkan suatu proses komunikasi itu tidak bisa berjalan dengan efektif. Nah, gangguan komunikasi ini dapat terjadi di mana saja selama berlangsung proses komunikasi. Nah, seorang komunikator haruslah mampu mengenali substansi permasalahan atau hambatan yang ada selama proses komunikasi dan bijak dalam mengatasinya. Nah, klasifikasi hambatan komunikasi itu ada beberapa. Biasanya diklasifikasikan berbagai cara, diantaranya ada berdasarkan sumber atau hambatan apakah dari manusia, human error, atau selain dari manusia, misalnya dengan noise atau barrier. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk noise, pernah nggak teman-teman melakukan komunikasi, tapi ternyata gangguannya itu bukan dari manusia? Jadi Anda sedang berkomunikasi, tapi ada suara yang terlalu berisik, akhirnya membuat Anda tidak bisa melakukan komunikasi. Misalnya Anda lagi datang mengikuti konser atau tetangga Anda lagi ada acara hajatan, kemudian musiknya besar, jadi Anda tidak bisa berkomunikasi untuk melakukan kegiatan komunikasi. Misalnya lagi ada kuliah online, tapi ternyata tetangga Anda sedang di rumah lagi ada hajatan, akhirnya Anda tidak bisa mendengar dengan baik untuk bisa berkomunikasi dengan dosen gitu ya. Ada juga masalah-masalah teknis, misalnya frekuensi radio yang tiba-tiba uh, apa namanya tidak terdengar ataupun mahasiswa yang tidak jelas membaca tulisan di whiteboard karena penerangannya kurang baik dan lain sebagainya, akhirnya komunikasinya jadi terhambat. Barrier, yang barrier itu merupakan hambatan tentu, tapi pengertian hambatan dalam proses komunikasi karena kesalahan manusia yang terlibat di dalam. Contohnya kesalahan memilih lambang dari komunikator sehingga dimaknai secara berbeda dari komunikator. Sebagai contoh, suara komunikator yang kurang jelas sehingga pendengar tidak bisa menangkap maksud dari apa yang baru diucapkannya. Nah, perbedaan persepsi yang sering muncul di antara orang yang terlibat komunikasi. Jadi biasanya permasalahannya tentu dari antar komunikator dan komunikannya. Nah, ini adalah pengelompokan hambatan komunikasi. Yang lain adalah hambatan dari proses komunikasi, fisik, hambatan semantik, dan hambatan psikologi. Ada 4. Kita pelajari bersama dari hambatan dari proses komunikasi. Ya, hambatan dari pengirim pesan karena belum menguasai tentang pesan komunikasi yang disampaikannya. Hambatan dalam penyediaan simbol, kekurangan kemampuan dalam proses encoding. Hal ini seringkali nih dengan pemilihan dalam penggunaan bahasa, seperti bahasa yang dipergunakan tidak jelas, lambang bahasa yang mempunyai arti lebih dari satu, simbol yang digunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama, atau tidak bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau asing, akhirnya menjadi persepsi atau jadi komunikasi yang terhambat. Oke, kita masuk ke hambatan fisik saja langsung ya. Hambatan fisiknya dapat mengganggu komunikasi yang efektif seperti cuaca buruk, gangguan alat komunikasi, gangguan penerangan ruangan, jarak antar audien, dan juga layar monitor yang terlalu jauh. Hasilnya Anda tidak fokus ya dalam kegiatan komunikasi atau misalnya dalam kegiatan perkuliahan. Kemudian ada hambatan semantik. Nah, hambatan semantik ini kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti mendua. Maknanya berbeda, kemudian cara penyampaian yang tidak jelas, atau berbelit-belit antara pemberi dan penerima pesan. Selanjutnya ada hambatan psikologi. Dan hambatan psikologi ini adalah kadang-kadang mengganggu komunikasi, misal perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Ya, nah ini menurut teori Ruth Rudol dan Ferguson Patton, ada hambatan yang menyebabkan komunikasi itu tidak efektif, yaitu status effect, semantic problem, perceptual distortion, cultural difference, physical distraction, poor choice of communication channel, and no feedback. Dan ini banyak sekali, Anda bisa banyak dan pelajari perbedaan-perbedaan ini, tentu hal ini akan menjadi sebuah hambatan dalam komunikasi. Dan asal hambatannya itu
bisa berasal dari pihak komunikatornya selama proses encoding, bisa dari pesan sendiri, bisa dari pihak komunikan, bisa dari sarana prasarana atau channel dalam komunikasi, dan juga konteks komunikasinya. Ketika Anda berbicara, konteks komunikasinya itu bisa jadi bermasalah. Atau kondisi lainnya seperti cuaca, lokasi, suasana, orang yang terlibat, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada beberapa pecahan hambatan komunikasi yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah gangguan akan teratasi dengan baik. Terlebih dahulu harus dikenali dari mana sumber gangguannya. Seorang komunikator hendaklah peka terhadap berbagai kemungkinan gangguan yang muncul. Nah, dalam mengatasi gangguan, hendaknya juga harus bijaksana dan bersifat fair. Oke, dengan memperhatikan pesan-pesan verbal dan non-verbal yang ditampilkan, maka memungkinkan gangguan tersebut dapat diatasi pada saat itu juga. Oke, jadi pesan terakhirnya adalah membuat satu pesan secara berhati-hati dan tentukan maksud dan tujuan komunikasi serta komunikan yang akan dituju. Dengan kita bisa memahami audiens, memahami konteks pembicaraan, itu akan dapat memahami bagaimana komunikasi ini bisa berjalan dengan efektif dengan tanpa hambatan. Sekian, terima kasih dari saya untuk perkuliahan pada minggu hari ini. Sampai bertemu di minggu depan di mata kuliah atau di program course selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.